Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, hidayat, taufik, maghfirah dan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita saat ini bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bertorabul ilmi lewat dunia maya. Ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di sekolah kita ada fasilitas, ada kemajuan teknologi kita bisa gunakan sehingga meskipun terbatas jarak dan waktu kita masih bisa melaksanakan thalabul ilmi, masih bisa melaksanakan KBM secara maksimal. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar sebagaimana kita ketahui di luaran sana saudara-saudara kita mungkin ada yang tidak bisa seperti kita saat ini. Ada yang hanya diberikan penugasan ataupun dan lain sebagainya. Maka perlu kita syukuri ini adalah hal yang sangat besar yang Allah berikan. Ya, ini adalah thalabul ilmi yang sangat besar di kala pandemi, di kala jarak memisahkan kita. Yang selanjutnya, salawat dan salam kita sama-sama curahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kita umatnya di yaumil akhir yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam hari ini Ustadz akan membawakan matrikulasi adab di masjid. Mungkin adik-adik sudah mengetahui bahwasanya masjid itu adalah tempat yang sangat vital bagi umat Islam, tempat yang paling suci, tempat yang kita agungkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat yang agung, tempat kita bermunajat, tempat kita bersujud, tempat kita menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ke masjid itu ada adab-adabnya. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah taala. Sebagaimana hadis, yaitu innama amalu biniat, segala sesuatu itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu tergantung kepada niatnya. Nah, maka dari itu sebelum kita berangkat ke masjid, niatkan dalam hati bahwasannya kita akan beribadah, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di masjid insya Allah mendapatkan pahala, karena semua yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Nah, yang selanjutnya yaitu berpakaian indah ketika hendak menuju ke masjid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudu jinatakum inda kulli masjid.
Hai anak Adam, berpakaianlah yang indah, yang rapih setiap kali memasuki masjid. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa kita itu diharuskan memakai pakaian terbaik, memakai pakaian yang indah selayaknya kita, seperti misalkan upacara hari Senin, kita harus pakai peci, kita harus pakai dasi, kita harus pakai baju yang rapi. Sebagaimana kita menghadap pejabat ataupun pimpinan, pasti kita akan mempersiapkan terlebih dahulu dari mulai pakaian kita misalkan. Nah, menghadap manusia saja kita harus berpakaian yang rapih, kita harus indah. Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Sang Khalik, Allah Tuhan kita. Maka selayaknya kita itu memperhatikan adab-adabnya. Salah satunya memakai pakaian yang indah, yang rapih, yang bersih. Nah, tidak sepantasnya kita berangkat ke masjid itu dengan pakaian seadanya, memakai kaos, memakai celana jeans, padahal kita sedang di rumah, ada pakaian, ada gamis, ada baju koko ataupun baju yang lainnya yang pantas untuk kita pakai beribadah. Tapi kita malah memakai kaos, malah memakai celana jeans, malah memakai celana seadanya. Itu tidak menunjukkan bahwa kita itu beradab saat akan berangkat ke masjid. Nah, jadi bisa dipahami ya. Yang pertama tadi adalah ikhlaskan niat kita ketika berangkat ke masjid itu untuk beribadah. Terus yang selanjutnya adalah memakai pakaian yang indah, yang rapih, yang terbaik yang kita punya setiap kali berangkat ke masjid. Yang selanjutnya adalah menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Nah, ini Nabi itu bersabda bahwasannya orang yang memakan bawang putih ataupun bawang merah itu disuruh duduk saja di rumahnya, disuruh tidak ke masjid. Kenapa? Karena ini jelas baunya akan mengganggu kepada jamaah yang lainnya. Contoh misalkan ketika seseorang sudah makan bawang merah ataupun bawang putih, berangkat ke masjid, sholat, terus di sampingnya ada orang, ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, baunya misalkan menyebar ke samping kiri, samping kanan jamaah yang ada di masjid. Itu sudah jelas sangat mengganggu kehusuan, mengganggu juga kenyamanan ibadah jamaah yang lain. Nah, kalau di kita kan tidak ada orang yang makan bawang putih ataupun bawang merah. Kalau di kita itu dikiaskannya kepada hal-hal yang berbau semisal pete ataupun jengkol. Nah, ketika kita sudah makan makanan yang bau, itu sebaiknya kita sikat gigi, sebaiknya kita memakai minyak wangi ataupun yang lainnya yang bisa membuat jamaah itu tidak mencium aroma dari makanan yang kita makan. Bisa dipahami ya, maksudnya itu yang penting kita tidak memberikan ataupun kehadiran kita itu tidak memberikan aroma yang tidak sedap kepada jamaah yang lainnya, karena itu sangat mengganggu dan malaikat pun tidak suka ketika ada bau-bau seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bersegera menuju rumah Allah Ta'ala. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya bahwasannya shop yang paling depan itu adalah yang paling utama. Nah, jika kita misalkan mengetahui pahala ataupun keutamaan shop yang pertama, maka semuanya jamaah akan berundi siapa yang berhak menempati shop yang pertama itu. Maka dari kita janganlah berleha-leha, janganlah santai-santai ketika menuju ke masjid, tetapi kita harus segera berangkat ke masjid ketika sudah mendengar azan. Bahkan lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi ketika 15 menit ataupun sebelum azan berkumandang kita berangkat ke masjid. Sambil nunggu
azan kita bisa beribadah yang lainnya, dipakai berzikir, dipakai bersolawat, dipakai bertilawah, ataupun yang lainnya. Insya Allah lebih bermanfaat dibanding kita datang ke masjid sementara jamaah yang lainnya sudah takbiratul ihram, bahkan sudah melewatkan rokaat yang pertama, rokaat yang kedua, kita baru datang dari belakang, kita masbuk. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita harus membiasakan diri sholat tepat waktu, sholat ataupun berangkat ke masjid sebelum waktu azan. Insya Allah ini lebih utama. Dan selanjutnya yaitu berjalan menuju ke masjid dengan tenang dan sopan. Nah, ini juga Nabi itu bersabda di dalam hadisnya menceritakan bahwasannya ada yang tergesa-gesa menuju ke berangkat ke masjid. Nah, lalu Rasulullah menegur mereka, janganlah kalian lakukan hal itu. Apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rokaat yang kalian dapatkan sholat dan rokaat yang terlewat sempurnakan. Jadi intinya ketika kita berangkat ke masjid tidak boleh tergesa-gesa. Orang lain sudah sholat, kita lari terbirit-birit dari rumah, sehingga kita di jalan bisa saja kita terjatuh, bisa saja di jalan kita menabrak orang ataupun dan lain sebagainya yang kita tidak harapkan. Nah, untuk menghindarinya yaitu adalah kita berangkat ke masjid sebelum waktu adzan, kalau bisa harus diusahakan belajar. Nah, dan ketika kita berangkat ke masjid, ketika orang sudah sholat, maka datang aja, berjalan aja dengan normal, tetapi tidak boleh leha-leha juga. Intinya kita tetap mengejar untuk berjamaah, tetapi tidak terbirit-birit, tidak tergesa-gesa. Nah, sholat yang tertinggal itu rokaatnya kita sempurnakan. Begitu yang Rasulullah di dalam hadisnya. Yang selanjutnya yaitu ketika masuk masjid berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Nah, ketika kita masuk masjid kita dahulukan kaki yang kanan menginjaknya. Dan kita harus berdoa ketika masuk masjid. Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, yang artinya ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini doa masuk masjid. Sudah jelas ya, dahulukan kaki yang kanan. Dan ketika kita masuk masjid harus berdoa. Yang selanjutnya yaitu adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika kita datang ke masjid. Jangan nunggu duduk, jangan duduk dulu. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi Rasulullah ketika sedang berada di masjid, ada jamaah yang datang, sahabat, lalu dia duduk, maka Rasulullah menyuruh sholat 2 rakaat. Nah, jadi adik-adik harus bisa memahami bahwasannya sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang dilakukan ketika kita baru datang ke masjid. Itu sholatnya 2 rakaat tanpa duduk terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana kalau saya lupa? Ketika kita lupa, tidak disengaja baru duduk, tetapi kita langsung ingat, langsung kita melaksanakan sholat. Nah, terus kasusnya, Ustaz, bagaimana kalau saya datang ke masjid ketika 2 menit lagi iqomah? Kan ada di layar jam kelihatan 2 menit lagi, jam digital. Kita bisa melihat 2 menit lagi itu apakah kita harus melaksanakan tahiyatul masjid atau sholat qobliyah rawatib. Kita laksanakan sholat qobliyah, misalkan waktu maghrib, kita laksanakan qobliyah maghrib, jangan melaksanakan tahiyatul masjid. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah, insya Allah pahala dari tahiyatul masjidnya
kita dapatkan. Tetapi ketika kita mengerjakan tahiyatul masjid, pahala rawatibnya tidak kita dapatkan. Nah begitu, jadi ketika kita datang ke masjid, biasakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu tanpa duduk, langsung sholat. Nah setelah itu ketika adzan masih lama, kita bisa beribadah yang lain, berzikir, bertilawah, bersolawat, ataupun yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengagungkan masjid. Mengagungkan masjid ini bukan berarti kita terus-menerus membangun masjid yang bagus, membangun masjid dengan dihiasi yang berlebihan, bukan, tetapi kita memakmurkannya. Bagaimana jadinya jika masjid yang kita bangun besar, bagus, tetapi jamaahnya sedikit, sholat maghrib hanya ada kakek-kakek, sholat subuh, sholat isya dan yang lainnya, itu kurang bagus. Tetapi yang lebih bagus, yang lebih utama, ketika masjidnya bagus dan jamaahnya juga banyak. Nah itu yang harus kita bangun, yang harus kita perbuat. Jadi masjidnya sudah bagus, jamaahnya juga insya Allah pada memakmurkan masjid. Ibadah sunahnya, ibadah wajibnya berjamaah di masjid. Datang, segala aktivitas beribadahan banyak, rame. Nah insya Allah semoga kita semuanya menjadi ahli-ahli masjid. Amin ya robbal alamin. Udah. Nah yang selanjutnya adalah menunggu ditegakkannya sholat dengan berdoa dan berzikir. Nah ini sudah tadi Ustadz sebutkan bahwasannya ketika menunggu ditegakkannya sholat kita bisa beribadah yang lainnya. Itu adalah salah satu poin-poin kelebihan ketika kita berangkat ke masjid di waktu sebelum waktu sholat datang. Kita bisa beribadah tilawah, kita bisa beribadah bersolawat, kita bisa yang lainnya menghafal, misalkan menghafal Al-Quran ataupun misalkan murojaah. Masih ada waktu, enak, bisa kita manfaatkan daripada kita datang terlambat ke masjid. Lalu yang selanjutnya adalah mengaitkan hati dengan masjid. Nah ini juga sudah tadi disebutkan di awal bahwasannya kita ketika berangkat ke masjid itu adalah niatkan untuk beribadah. Jadi segala aktivitas, segala perbuatan kita ketika berangkat ke masjid itu bernilai pahala, bernilai ibadah. Misalkan, Ustadz bagaimana ketika saya berangkat ke masjid terus saya belajar di masjid, tapi belajarnya bukan pelajaran agama, misalnya pelajaran matematika ataupun kimia. Apakah itu termasuk ibadah? Insya Allah itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena thalabul ilmi itu adalah salah satu ibadah juga, dan itu adalah salah satu kewajiban bagi kita umat muslim untuk senantiasa belajar ataupun menuntut ilmu. Dan ketika kita di masjid kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, malah kita isi dengan belajar misalnya, itu sangat-sangat bagus sekali. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini adalah anjuran untuk berpindah tempat ketika merasa mengantuk. Nah, seringkali ketika kita berada di masjid itu mengantuk, entah siangnya misalnya ketika kita sholat asar banyak aktivitas, bekerja, berorganisasi ataupun yang lainnya, olahraga misalnya, kita mengantuk. Nah, kita harus bisa mengatasinya sebelum kita berangkat ke masjid. Mandi terlebih dahulu, minum vitamin agar kita selalu fit, ataupun ketika kita sebelum berangkat ke masjid kita bisa menghentikan segala aktivitas yang sifatnya akan menguras tenaga dan berefek ketika kita berada di masjid. Efeknya misalnya ketika mengganggu kehusuan kita dalam ibadah, kita menjadi ngantukan, kita menjadi tidak fokus, apalagi ketika kita sedang mendengarkan khutbah. Nah ini harus disiasati oleh kita, belajar dari sejak dini bagaimana agar kita di dalam masjid itu kita bisa maksimal dalam hal beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala
akan menerima segala ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi anjurannya yaitu adalah berpindah tempat ketika merasa mengantuk. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat berada di masjid, maka hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Diusahakan ketika kita mengantuk, coba kita berjalan ke tempat yang lain. Misalnya dari samping kanan ke samping kiri coba, ataupun misalkan kita berdiri terlebih dahulu, kita renggangkan dulu otot-otot kita. Ataupun kita bisa berwudu. Nah, insya Allah mengantuk itu bisa kita atasi. Yang selanjutnya adalah dibolehkan untuk tidur di masjid. Nah, Ustaz, bagaimana kok bisa boleh tidur di masjid? Nah, ketika kita berniat ke masjid untuk beribadah, misalnya ketika kita di bulan Ramadan, kita niatkan untuk itikaf datang ke masjid. Kita sudah qiyamul lail misalnya di masjid, ketika kita sudah tilawah di jam-jam yang waktu tidur misalnya, kita boleh istirahat sebentar lalu kita melanjutkan kembali ibadah kita. Boleh. Tapi bukan diniatkan untuk tidur di masjid, tetapi kita niat beribadah, tetapi ada saatnya ketika kita misalnya lelah, istirahat dulu sebentar lalu dilanjutkan lagi untuk beribadah. Insya Allah itu tidak menjadi halangan bagi kita, tidak apa-apa itu. Nah, yang selanjutnya adalah boleh makan dan minum di masjid. Nah, Ustaz, kok boleh makan dan minum di dalam masjid? Boleh, tetapi ketika kita sedang tidak beribadah. Misalnya ketika kita sedang tidak sholat, ketika kita sedang belajar di masjid, ataupun ketika kita sedang tilawah misalkan. Kan suara kita terus dipakai. Agar tetap maksimal, misalnya ketika kita membaca Al-Qur'annya, boleh tuh kita minum agar tenggorokan kita menjadi bagus kembali gitu. Nah, itu boleh dalam hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita sengaja makan-makan di masjid, minum-minum di masjid, bawa makanan gitu, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini ada saatnya makan dan minum di masjid itu boleh saat-saat tertentu ya, bisa kita pahami bersama. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga dari ucapan yang jorok dan tidak layak di masjid. Nah, ini dia. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, daripada kita melakukan aktivitas yang tidak ada nilainya, melakukan aktivitas yang sia-sia, bahkan yang berdosa, misalnya ketika kita banyak ngomongin orang, bergibah di masjid. Nah, ini sudah sangat jelas dilarang. Makanya kita manfaatkan waktu yang ada itu untuk kita beribadah. Tadi itu udah disebutkan, bisa sholawat, bisa tilawah, bisa berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah dilarang bermain-main di masjid. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang dilarang, bermain-main di masjid. Sudah jelas masjid itu adalah tempatnya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah, bukan tempat bermain-main. Beda lagi dengan seorang anak kecil yang dibawa ke masjid. Terus pertanyaannya, Ustadz, boleh enggak membawa anak kecil ke masjid? Boleh membawa anak kecil ke masjid. Dan itu juga ada dalam hadisnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, suatu ketika Nabi SAW keluar dengan menggendong Umamah binti Abil. Kemudian beliau sholat, apabila ruku beliau menurunkannya, dan apabila bangkit beliau menggendongnya kembali. Ini banyak hikmahnya ketika kita membawa anak kecil ke masjid. Kita mengajari anak kecil itu untuk beribadah, mengetahui bahwa masjid itu tempat beribadah ya. Nah, makanya boleh. Tetapi ketika kita yang dewasa itu bermain-main di masjid, itu sangat-sangat tidak ini ya, sangat-sangat tidak pantas gitu. Karena kita sudah
balik dan kita sudah berakal. Yang selanjutnya adalah tidak menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi. Masjid itu bukan tempat untuk bermain, bukan tempat untuk berlalu lalang, bukan tempat untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peribadahan. Masjid tempat untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya tidak menghias masjid secara berlebihan. Misalnya masjid dibuat warnanya mencolok, warnanya terlalu banyak seperti misalnya yang ada di warna-warna bangunan lainnya, itu tidak diperbolehkan. Itu adab yang sangat buruk. Tetapi ketika kita menghias masjid dengan sewajarnya, dengan warna-warna apalagi yang bagus yang dicintai Rasulullah, nah seperti warna hijau, warna putih, itu sangat bagus. Itu merupakan salah satu adab kita terhadap masjid, adab kita di dalam masjid. Yang selanjutnya adalah tidak mengambil tempat khusus di masjid. Nah, jangan merasa ketika kita berangkat ke masjid itu, wah saya ini anak seorang anggota dewan, saya ini anak seorang pejabat, saya bisa memilih tempat di mana saja, sesuka hati saja. Ketika kita datang ke masjid, sop 1, sop 2, sop 3 sudah penuh. Ketika sudah penuh, ada sop yang kosong, nah maka sop itu yang kita isi. Tidak ada jabatan, tidak ada status sosial yang bisa mengklaim di masjid. Semuanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, semuanya sama, tidak ada status sosial dan yang lainnya. Maka tidak selayaknya kita mengklaim tempat di masjid. Semuanya di hadapan Allah sama. Maka ketika datang ke masjid, langsung saja sop mana yang kosong kita isi, langsung kita tempati. Nah, harus seperti itu. Tidak ada, sekali lagi tidak ada yang bisa mengklaim di masjid tempat ini untuk siapa, ini untuk siapa. Yang kosong, yang ketika kita datang terlambat apalagi, sudah sop itu yang kita isi. Seperti yang tadi dikatakan di awal, kita ketika mengetahui sop depan, sop pertama itu yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak keutamanya, maka kita harus bersegera dari awal berangkat ke masjid. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah larangan mencari barang yang hilang di masjid dan mengumumkannya. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu, apalagi itu hilangnya bukan di masjid, kita umumkan, itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah larangan jual beli di masjid, di dalam masjid. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Ini sudah sangat jelas dilarang ketika kita melakukan muamalah di dalam masjid, ketika kita berjual beli di dalam masjid. Itu sangat dilarang. Bisa kita pahami bersama ya? Jelas sepertinya. Yang selanjutnya adalah larangan mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Rasulullah bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau beliau berkata dalam sholat. Ini sudah jelas, kita tidak boleh mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid, ataupun aktivitas apapun yang kita lakukan itu menimbulkan efek orang lain itu merasa terganggu kehusuannya dan kenyamanannya ketika berada di masjid. Nah, yang tadi disebutkan, ketika kita berada di dalam masjid itu layaknya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat kita
itu berada dalam beribadah kepada Allah. Misalnya bersolawat, berdoa, berzikir, bertilawat dan lain sebagainya. Maka sangat jelas bahwa kita dilarang mengganggu orang yang berada di dalam masjid yang sedang beribadah. Yang selanjutnya adalah larangan berteriak dan membuat gaduh di masjid. Nah, ini sama juga dengan yang barusan disebutkan. Ini akan menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketidakkhusyuan kepada orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Lalu yang selanjutnya adalah larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini sudah sangat jelas ya. Kita sudah paham semuanya bahwasanya kita tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu artinya segala aktivitas yang kita lakukan di dalam masjid itu kita harus hati-hati. Kita lihat kanan kiri kita, apakah ada orang yang sedang sholat atau enggak, apakah ada orang yang sedang beribadah atau enggak. Yang selanjutnya adalah larangan melingkar di dalam masjid atau berkumpul untuk kepentingan dunia. Misalnya kita ketika berada di masjid, kita membahas bisnis kita. Itu sangat tidak diperbolehkan. Membahas usaha kita, membahas organisasi kita yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, itu sudah sangat dilarang. Yang selanjutnya adalah ketika kita keluar masjid, kita dahulukan kaki kiri dan kita berdoa. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Nah, demikian adab-adab di masjid yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga dalam pertemuan jarak jauh ini bisa antum pahami, bisa kita sama-sama amalkan. Insya Allah nanti kedepannya kita ketika sudah mengetahui hal ini, kita bisa lebih hati-hati lagi di dalam masjid. Contohnya dalam hal berpakaian saja, bahwasanya kita itu diharuskan untuk memakai pakaian yang bersih, rapih, yang indah, yang terbaik. Dilarang memakai pakaian yang compang-camping, yang seadanya, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah dilarang merudah di masjid, dilarang mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, dilarang mengumumkan barang yang hilang di masjid, dan dilarang bermuamalah di masjid. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Itu semuanya kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya dari diri Ustadz pribadi. Sebelum ditutup, Ustadz mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ucapkan doa kifaratul masjid, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.